Assalamualaikum, bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita bersama saya, Rina Adibah, guru MTSN 3 Kota Tangerang. Silahkan disimak video pembelajarannya. Struktur teks berita. Struktur teks berita disebut juga dengan istilah piramida terbalik. Struktur teks berita terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Dan yang ketiga, ekor berita. Kita akan bahas satu persatu struktur teks berita ini. Yang pertama yaitu kepala berita. Kepala berita merupakan unsur yang sangat penting dari berita, karena dapat menentukan isi dari berita tersebut akan dibaca atau tidak oleh masyarakat. Dapat dikatakan juga sebagai inti suatu berita yang berfungsi untuk menggambarkan seluruh isi berita tapi secara ringkas. Biasanya disebut juga dengan teras berita dan ditulis pada paragraf pertama. Jawaban dari 3 sampai 5W merupakan isi dari struktur teks berita ini. Bagian kedua yaitu tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa singkat, jelas, dan padat. Tubuh berita dapat disebut juga sebagai bagian perkembangan berita. Unsur bagaimana merupakan isi dari struktur ini. Struktur yang ketiga yaitu ekor berita. Ekor berita merupakan keterangan tambahan atau bisa juga berupa informasi tambahan yang tidak sesuai judul. Bagian ini sifatnya opsional atau pilihan, artinya boleh ada atau tidak. Baiklah anak-anak, kita akan lanjut pada pembahasan tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita itu sendiri terdiri dari 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. 2. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. 4. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. 6. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Untuk kaidah kebahasaan teks berita ini, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan sebaiknya dihindari dalam penulisan teks berita. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau ejaan yang disempurnakan. Kata tidak baku adalah kata yang cara pengucapan dan penulisannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau ejaan yang disempurnakan. Contohnya, kata baku saya, kata tidak baku gua. Kata bakunya tidak, kata tidak bakunya enggak. Kata bakunya apotek, kata tidak bakunya apotik. Kata bakunya atlet, kata tidak bakunya atlet. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita.
Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa Kepala Atpel Manado sudah pulang. Nah, kata konjungsinya adalah bahwa yang digarisbawahi. Kaidah kebahasaan teks berita yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Kata kerja mentalnya adalah memikirkan dan membayangkan. Kaidah kebahasaan teks berita yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Kaidah kebahasaan teks berita yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Contoh yang kedua, itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. Itulah tadi penjelasan tentang kaidah kebahasaan teks berita. Sekian pembelajaran kita kali ini, sampai bertemu di materi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan lakukan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.